Mohon maaf saya sampaikan, Indonesia, saya jujur, Indonesia hari ini carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi. Corona kabarnya mau datang lagi. Allah dicintainya, berarti dia subuh kemas, subuh kemas. Nih saya salut nih Bang Rizal nih, ya. Artinya apa? Kalau pengen mencari jodoh bapak ibu ayah bunda, yang perlu diselidiki itu apa? Ibadahnya, ibadahnya. Ya, ada ungkapan yang sering saya sampaikan, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering kita menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, cinta perlu pengorbanan, mengaku beriman kepadanya. Orang beriman subuhnya ke masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Buktikan cintamu kepada Allah, baru makhluk ini akan mencintaimu insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya berkisah sahabat Nabi, kita pernah mendengarnya di grup WA, mungkin sudah sampai di WA kita. Dulu ada sahabat Nabi, sahabat Nabi namanya Julaibib. Pernah dengar? Julaibib. Julaibib ini sahabat yang tidak terkenal. Beliau pendek, mohon maaf, fisiknya nggak bagus, pendek, sudah pendek, hitam lagi, ya, sudah hitam. Beliau tidak diakui oleh mak bapaknya, kalau bahasa kita dibuang dari keluarga. Jadi terluntang lantung beliau di Madinah dari kecil, Julaibib ini, ya. Sudahlah buruk rupanya, fisiknya pendek, hitam badannya, ya. Tapi kelebihannya apa? Beliau subuhnya istiqomah ke masjid. Di sop yang pertama lagi, di sop yang pertama, sama dengan Sauban yang pernah saya cerita. Julaibib itu kenapa diberi nama Julaibib? Julaibib itu adalah orang yang pakai jubah kecil, karena orangnya kecil. Kalau bahasa kita siapa ya? Kalau di Riau ada yang terkenal sekarang siapa? Enggak, ada yang baru-baru nih, yang baru-baru nih, Bang Rizal tahu tuh, ya, Megi, ya. Tapi Megi ganteng. Kalau ini enggak, sudah hitam, pendek. Tapi kalau azan berkumandang, Bapak Ibu duluan ke masjid. Ketika panggilan jihad datang, dia di depan. Tuh. Kalau kita enggak kan, kalau ada panggilan perang itu, halo, maju. Orang lain maju, kita ke warung kopi dulu. Halo, halo. Tapi Julaibib tidak. Apapun yang diinstruksikan Nabi Muhammad, beliau duluan. Tapi Nabi Muhammad suatu ketika, Bapak Ibu, ingin Julaibib ini menikah. Sampai beliau tanya setelah sholat, Julaibib, maaf, aku mau bertanya kepadamu, tidakkah ada dalam pikiranmu untuk menikah? Tersenyum Julaibib, bercanda. Engkau bercanda ya Rasulullah. Mana mungkin ada wanita yang suka denganku yang pendek, hitam, legam ini. Kalau bahasanya gitu, bahasa kita apa? Minder, ya. Besok diulang lagi oleh Nabi Muhammad. Julaibib, ta'al, tidakkah ada niatmu untuk menikah? Gak mungkin ya Rasulullah, mana ada perempuan yang mau denganku. Ketiga kalinya Bapak Ibu yang dicintai, ini riwayatnya sahih. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Diapit tangan Julaibib oleh beliau. Bayangkan, diapit, ya, dibawa Julaibib setelah subuh ke rumah pengusaha bangsawan Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu orang yang hijrah dari Ansor itu yang menetap di Madinah. Kalau Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Beliau orang kaya. Dibawa Julaibib karena Rasulullah serius, nggak bercanda. Sampai di rumah bangsawan ini, pengusaha kaya ini, ya. Apa kata beliau?
wahai Tuhan, saya pengen menikahkan anak putrimu. Terkejut pengusaha ini, tercengang dia. Dia menyangka Nabi Muhammad yang akan melamar anak gadisnya, putrinya. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Bukan untukku, kata Rasulullah, tapi untuk sahabatku Julaibib. Bukan lagi tercengang, terkejut, tapi terpekik dia. Tahu nggak terpekik? Hah? Kalau bahasa sinetronnya, hah? Begitu kan? Apa-apaan ini? Kalau bahasa kitanya. Tapi yang namanya Rasulullah yang datang, si bapak ini terdiam walaupun dia meronta dalam hatinya, dan ternyata anak gadisnya di kamar mendengar. Anak gadis putrinya yang cantik jelita ini mendengar. Dengan berat hati, pengusaha ini, bangsawan ini datang ke anaknya. Wahai putriku, Rasulullah datang membawa sahabatnya Julaibib yang pendek, hitam, legam, yang fisiknya banyak kekurangan. Dia pengen melamarmu. Apa kata seorang perempuan ini, bapak ibu? Apa kata perempuan ini? Wahai ayahanda, kalaulah Rasulullah yang meminta, saya yakin tidak ada kehancuran, tidak ada kemiskinan, kefakiran yang akan aku hadapi, tapi kebahagiaan dan keindahan dunia akhirat akan kudapatkan. Maksudnya apa bapak ibu, ibu-ibu? Jangan kau tolak ayahanda, ini yang minta baginda Nabi, dan tak mungkin Rasulullah akan menghancurkan masa depanku. Bayangkan bapak ibu, kalau seandainya sekarang saya bawa, ada sahabat saya buruk rupanya, saya bawa ke rumah ibu-ibu. Bu, kira-kira ibu terima nggak? Bu. Dan ternyata perempuan yang soleh ini berkata dengan firman Allah. Apa katanya? Dan ini diabadikan. Ini asbabun nuzulnya bapak ibu. Apa kata dia ketika ayat Al-Quran dibacakan, Al-Ahzab 36, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Perhatikan bapak ibu, inilah wanita solehah, wanita yang paham akhirat. Ketika dia menyampaikan ayat ini, bapaknya luluh hatinya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa bapak ibu? Ketika itu kita melihat, mohon maaf, kita sering membayangkan sekufu menikahi anak kita. Sekufu itu maksudnya apa? Oh, yang ganteng dengan yang cantik, yang tinggi dengan yang tinggi, yang punya materi dengan materi, yang punya kaya, yang kaya dengan kaya. Betul. Ternyata di dalam Al-Mazahib Al-Arba'ah, Imam Maliki diantaranya mengatakan bapak ibu, apa kata beliau? Ternyata sekufu itu bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena ganteng dan cantiknya, tapi sekufu itu ternyata karena ketakwaannya, karena ibadahnya. Dan perempuan ini didatangkan untuk Julaibib. Mereka sama-sama ibadahnya sama-sama luar biasa. Makanya ayah bunda bapak ibu, Rasul mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah kalian, tidak melihat harta benda kalian, tapi yang dilihat Allah apa? Hati dan perbuatan kalian. Makanya ya bunda bapak ibu, ibrah pelajaran dari kisah jodoh yang dijodohkan baginda Nabi Julaibib dengan seorang perempuan bangsawan, dan itu ternyata awet dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya ya bunda bapak ibu, kita nggak tahu jodoh ini. Mohon maaf, kalau bahasa anak muda sekarang di TikTok, istrinya glowing tapi suaminya gosong. Apa istilahnya? Ada tuh ya, gosong gitu ya. Ya kadang-kadang istrinya cantik banget, di TikTok muncul mulu, lakinya nggak muncul. Ternyata lakinya nggak gosong dikit. Halo. Ada sebaliknya, cowoknya tampil mulu di TikTok, bininya nggak ikut. Ternyata bininya biasa aja. Makanya ayah bunda sering-sering nongkrong di mall,
nongkrong di mall, perhatikan orang yang jalan. Perhatikan orang yang jalan. Saya kemarin bawa anak saya ke MP Sudirman. Ada permainan di sana. Saya duduk, saya perhatikan yang lewat. Cowoknya cantik, ceweknya biasa aja. Ceweknya cantik, ganteng, ceweknya biasa aja. Atau sebaliknya. Atau yang ganteng cantik itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Artinya apa? Begitulah jodoh. Begitulah jodoh. Ya, ibu-ibu dapat suami ganteng, belum tentu juga bahagia. Bu, saya ngisi di Sunda Kelapa, Bang Rizal. Ada jemaah saya di Sunda Kelapa, ibu-ibu, orang Kelapa Gading, cantik, ya. Saya jodohkan dengan pengusaha Tanah Abang. Orang Tanah Abang, Duda, Pak Haji, istrinya meninggal, berjodoh. Cuman yang bikin stres ibu itu apa? Sudah cantik, tapi kemana lakinya pergi dia ikut. Nggak boleh lepas lakinya, walaupun kemanapun saya ikut. Kalau nggak ikut, cerai. Stres nggak Pak dapat istri model ini? Stres nggak Pak? Kenapa? Kecurigaan luar biasa. Makanya ibu-ibu beruntunglah yang punya suami wajahnya 3,2. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Nah, itu lagu siapa tuh? Udah masif ya. Ya, ayah bunda bapak ibu, itu yang pertama, waktu juga. Yang kedua, maut. Kematian kita nggak tahu di mana kita akan mati, bagaimana kita mati, ya, kapan kita mati, Allah yang tahu. Betul? Pernah saya sampaikan ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj 47 bunda, baca di rumah. Al-Hajj 47, sesungguhnya satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maksudnya apa Ustaz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat sama dengan 125 tahun kita hidup di dunia ini, di Pekanbaru. Maksudnya apa Ustaz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Beliau bersabda, a'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku, kata beliau, di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri saya, belakang saya, sudah rata-rata hampir 60 tahun. Waspadalah, waspadalah, lalarui sajo. Jangan banyak gaya, Julai. Hei, pulang dari sini Pak Haji, ayanda yang masih punya istri, ambil tangan istri. Cukup sudah. Bohongi istri, tipu istri, cukup sudah. Di handphone kalian tulis namanya Roni pada Rini. Halo? Di handphone kalian tulis namanya Santos pada Santi. Ada laki model itu di Pekanbaru, Bu? Nggak ada. Di Bogor banyak. Di sini nggak ada. Alhamdulillah ada, Bu. Yang ada oknum pejabat, kawan saya, oknum anggota dewan DPR RI, ditulis di handphonenya tukang urut, diangkatnya. Assalamualaikum Beb, dia lagi makan nama saya di kafe. Saya baca tukang urut, kok pakai Beb? Iya Beb, nih lagi ngobrol mau seorang, sebentar lagi pulang ya. Iya ntar video call kalau nggak percaya, nih ada ustadznya di sini. Iya Beb, iya sayang, ntar lagi pulang. Saya tanya, Bang, itu tukang urut kenapa Beb? Iya Ustadz, karena dia suka ngurut saya di rumah. Ini bini yang lainnya Ustadz. Allah karim. Halo, ayanda, pulang dari sini ambil tangan istri. Ambil tangannya, buang ego kita, cium tangannya, peluk dia, bisikkan di telinganya, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Halo, mohon maaf, saya tidak buka rahasia kita laki-laki Pak. Orang Sumatera ini kalau udah kaya Pak, mohon maaf ibu-ibu, penyakitnya satu itu aja, nambah. Halo, sampai ada prinsip saya dengar baru turun dari pesawat, Ustadz, saya dengar Ustadz ahli poligami, ceritanya poligami, sering materinya poligami. Saya punya prinsip, apaan? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, ini kacau juga Bapak, saya bilang. Nggak bisa ayanda, sesuatu yang syariat, adab etika harus didahulukan. Setuju ibu-ibu? Bu,
kematian menunggu Pak. Cukup Pak ya. Ada kisah di Tanah Abang, Pak Haji sudah meninggal baru terbongkar semuanya. Saya tidak ingin di Riau, di Pekanbaru begitu. Ya, Ayanda ngomong baik-baik sama bini. Yang sudah terlanjur sebutkan namanya. Di mana lagi kau simpan barang tuh? Namanya siapa aja bilang sebelum mati nanti. Kalau udah mati bahaya. Oi, berantem mereka masalah warisan. Hah? Penyanyi dangdut banyak Bang Rizal. Halo, yang saya nikahkan penyanyi dangdut banyak. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan di Riau, di Pekanbaru aman semuanya. Amin. Amin ya rabbal. Yang terakhir rizki yang penting ikhtiar, usaha, hasil Allah yang menentukan. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Ya, terus ikhtiar, terus usaha, doa, jangan lupa, hasil Allah yang menentukan. Kalau bahasa nenek saya di kebun kacang, we are propose but the God is dispose. Nah itu, kita yang bikin proposal tapi yang disposisi tetap Allah. Saya ingin begini, engkau ingin begitu. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetap usaha, walaupun PHK banyak, corona datang lagi kabarnya, hal yang biasa. Mohon maaf saya sampaikan, Indonesia, saya jujur, Indonesia hari ini carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi. Corona kabarnya mau datang lagi. Mudah-mudahan tidak sampai provinsi Riau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini intinya syukuri apa yang ada, sabar kalau dapat musibah. Kalau kita dapat nikmat, jangan lupa tetangga, orang sebelah kita, bantu mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, makhluk yang di langit mencintaimu. Pesan saya, di akhir hayat kita ini, kita nggak tahu kapan meninggal. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan bapak ibu duluan. Kita kan nggak tahu. Ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba itu suka membantu orang lain. Bapak ibu, sekarang kita diajarkan pakai masker, diajarkan untuk tidak berbicara dengan kanan kiri kita. Akhirnya apa? Kita tidak peduli lagi dengan sesama. Naudzubil. Mari bantu mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan. Apalagi di Jumat ini, Jumat berkah. Nanti ada nasi kotak. Biasanya habis Jumat, ya berbagilah kita. Ayah bunda bapak ibu, lain kali kita jumpa. Yang masih penasaran pengen mendengarkan ceramah saya, buka YouTube, tulis saja UST Orange. Nah orangnya dong, orangnya pakai NG. Nanti muncul video ceramah saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bantu, mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang bikin bukan saya, beliau-beliau ini. Saya nggak punya, beliau ini. Ayah bunda bapak ibu, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Sudah 4 tahun 7 bulan. Alhamdulillah. Jamaah saya di Hong Kong, di Korea, di Singapura, di Malaysia. Saya ke Hong Kong 3 kali setahun, Bang Rizal. Alhamdulillah. Jamaah saya mau cerai, rujuk lagi. Jamaah saya di Papua, tiap malam smackdown sama lakinya, akur lagi. Konsultasi rumah tangga ke saya. Alhamdulillah, saya tidak ingin ada perceraian di Kota Pekanbaru. Silakan ibu-ibu WA saja, gratis, nggak perlu bayar. WA saja. Tapi yang datang ke rumah saya ke Depok, ke Kebun Kacang, bayar. Nggak bisa gratis. Saya hitung per jam. Ketua partai, pejabat, penyanyi dangdut banyak. Teman-teman Ayu Ting Ting itu kalau udah konsultasi pengen jadi bini kedua, bini ketiga, bini keempat, macam-macam tuh. Halo, itu proporsional. Saya hitung per jam. Per jam saya hitung. Tapi kalau jamaah masjid gratis, cukup WA saja. Contoh, ibu-ibu mau nanya, Assalamualaikum Sauren. Waalaikumsalam. Saya jamaah masjid Al-Falah Ustaz. Ya bu, ada apa bu? Mau tanya Ustaz. Tanya apa? Begini Ustaz, suami saya. Kenapa suami ibu? Dulu baik Ustaz. Dulu suami saya Ustaz romantis. Dulu. Waduh dulu ya Ustaz. Elok mana? Rancak mana? Kalau saya mandi Ustaz, dimandikan pakai gayung warna oranye Ustaz. Dulu. Halo. Kalau saya makan disuapi Ustaz, makan beb, makan. Dulu. Sekarang Ustaz anak 3, anak 5, kopi terlambat, piring pecah. Mulutnya kotor, baciri, pemingka, pemberang, penjudi, pemabuk. Gimana ngadapin suami seperti ini Ustaz Oren? Nanti saya jawab bu. Kalau begitu suami ibu, alhamdulillah udah ratusan, mungkin ribuan orang yang saya selesaikan. Gampang itu. Gampangnya gimana Ustaz? Jawab dong. Gampang bunda. Jawab dong Ustaz. Saya pengen jawaban sekarang. Nanti saya jawab bu. Racunin saja. Halo. Nggak mungkin itu jawaban saya. Kalau pulang dari sini ibu racunin lagi ibu, pakai sianida, mati dia. Ibu masuk penjara.
Saya juga, karena saya nyuruh. Nggak mungkin itu jawaban saya. Jawab nanti, Bu. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. WA saja, gratis. Bujang Lapuk, Duda, saya ada stok sekarang Ayanda, 7 janda, 2 gadis. Ya masuk nih, minta tolong. Siapa tuh jodoh kalian? Ya, 152 umurnya, tinggi, bongsor. Mantan suaminya dosen Trisakti, kawan saya. Beliau mau umroh kemarin, suaminya meninggal. Siapa tuh jodoh Ayanda? WA saja, gratis. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah ini nggak saya ulang. Kita mau suruh istirahat. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah ini nggak saya ulang. Rugilah kalian. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi Bunda, ini WA, ini di sini nih. WA-nya ini nih. 0812 66 34 65 39. Ayo Bunda, lain kali kita jumpa insyaallah. Di lain kesempatan saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.